Dimas, apakah menjadi sederhana dan indah itu adalah ide yang terlalu utopis? Seperti anak kecil yang mempercayai bahwa di suatu tempat di dunia ini ada seorang pangeran yang menunggangi naga dan menumpas segala bentuk kejahatan. Barangkali untuk menjadi sederhana dan indah, terlebih dahulu kita harus menjadi anak-anak itu. Tapi bisakah kita begitu? Pikiran kita telah dipenuhi dengan berbagai pertimbangan. Tidak lagi hanya berisi konsep sederhana seperti milik anak-anak itu, di mana mereka mempercayai impian dan hayalan sebagaimana mereka mempercayai kenyataan. Kerumitanlah barangkali yang menghalangi kita untuk menjadi indah. Dimas, ada yang bilang hidup ini adalah masalah keinginan. Asalkan sangat menginginkan, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan itu. Aku tidak percaya semua omong kosong itu. Aku pernah sangat menginginkanmu pada sebuah masa yang sepertinya sudah jauh. Amat sangat menginginkanmu. Aku tidak menganggap ini sebagai rahasia. Apa yang tidak memalukan untuk dipikirkan, seharusnya juga tidak memalukan untuk dikatakan, bukan? Aku pernah sangat menginginkanmu, amat sangat menginginkanmu. Bahkan, pernah pada suatu waktu, aku pernah merasa yakin bahwa keinginanku akan dirimu lebih besar dari keinginanku akan hidup ini. Aku menulis banyak puisi dan cerpen untuk berusaha menggambarkan apa yang kurasakan ketika itu. Kau pun sudah membacanya, bukan? Tapi percayalah padaku, puisi dan cerpen yang ada di dalam hatiku jauh lebih banyak dari itu. Menggambarkan perasaanku padamu pernah membuatku mempercayai bahwa ada hal yang tidak bisa diungkapkan dengan bahasa. Barangkali kau merasa heran kenapa aku bisa amat sangat menginginkanmu. Kau toh hanya seorang manusia biasa, seorang makhluk yang bisa mati. Sementara kau tahu, aku tidak menaruh ketertarikan sama sekali pada sesuatu yang bisa mati. Aku sendiri juga heran, selalu merasa heran. Barangkali dalam hidupku yang sepi ini, kau secara diam-diam, tanpa kau sadari, telah meninggalkan warna pelangi kemanapun kau pergi dan melangkah di dalamnya. Aku tidak bilang bahwa sebelumnya tidak ada warna dalam hidupku. Tapi hanya kau yang membawa warna pelangi bersama dengan kedatangan dan kepergianmu. Barangkali karena itulah aku menginginkanmu. Kurasa sangatlah manusiawi apabila seorang menginginkan sesuatu yang menyenangkan hatinya. Yang sangat mengherankan kemudian adalah kenyataan bahwa amat sangat menginginkanmu ternyata belumlah cukup untuk membuatku dapat memilikimu. Tidak ada satu bagian pun dari dirimu yang bisa kusebut sebagai milikku. Tidak hatimu, tidak pikiranmu, apalagi badanmu. Waktu itu, dalam keadaan yang kurasa sebagai yang paling sengsara dalam hidupku, aku sering bertanya, Tuhan, seperti apa lagi aku harus menginginkannya untuk dapat memilikinya? Tuhan tidak menjawab pertanyaanku, sebab aku terlalu bodoh untuk memahami bahasa Tuhan. Tapi Dia memberikan tanda-tanda. Perlu waktu yang lama bagiku untuk bisa menyatukan potongan tanda-tanda itu.
Satu-satunya jawaban yang kupahami adalah karena aku tidak akan dapat menjadi aku apabila aku memilikimu. Jika kau bersamaku, aku hanya akan jadi seperti si burung putih dalam dongeng yang menurutmu sangat malang itu. Seperti yang kukatakan tadi, masa itu kini telah terasa sangat jauh berlalu. Barangkali waktu memang cobaan bagi cinta, atau mungkin juga para pecinta sepertiku memang telah dikutuk untuk selalu melupakan. Rasa menginginkan itu telah lenyap entah kemana. Kini dapat kupandangi dirimu bukan lagi dengan pandangan yang begitu mendalam, intim dan agak kurang ajar, tetapi dengan pandangan yang lebih terhormat, seperti ketika aku lihat lukisannya Constable. Satu yang membahagiakan adalah ketika aku membicarakan masa mudaku, maka kau ada dalam kisah itu. Kurasa kisah hidup kita adalah sesuatu yang sangat mungkin abadi, paling tidak dalam catatan masa. Hanya saja barangkali aku belum bisa meniru candaanmu yang satir itu. Aku selalu akan menanggapi pembicaraan tentang dirimu sebagai sebuah topik yang serius. Kurasa aku memang orang yang menganggap serius segala sesuatu, tapi begitulah diriku. Aku memang seperti itu, dan akan tetap menjadi seperti itu. Dimas, ku jalani hidup ini dengan cara seperti ini. Selalu serius, selalu sungguh-sungguh, selalu sepenuh hati. Apakah itu yang menjadi sebab dari semua kehampaan dan kerumitan ini? Aku amat sangat menginginkan mempunyai anak dari suami yang kucintai dengan sepenuh hati. Ketika anak itu telah ada di dalam diriku, aku mulai mencintainya. Dan karena kulakukan dengan sungguh-sungguh, maka cinta itu kemudian menjadi semakin besar dari hari ke hari, sehingga rasanya kata sepenuh hati pun tak bisa kugunakan untuk mengungkapkan besarnya. Sepenuh hati aku belajar supaya menjadi ibu yang baik baginya. Sepenuh hati kuusahakan agar dunia ini menjadi lebih baik untuknya. Ketika anak itu kemudian meninggal, aku merasa sangat sengsara. Seperti ketika aku merasa sangat sengsara karenamu, hanya saja yang ini digandakan sekian juta kali. Aku begitu sengsara hingga rasanya semua hal yang telah kupelajari dalam hidupku dan semua hal yang kuyakini dengan sepenuh hati tidak bisa menghilangkan kesengsaraan itu. Sejak itu, aku memilih untuk tidak menginginkan apa-apa lagi. Lalu seperti inilah aku pada akhirnya. Duduk memandangi langit, lalu menceritakannya dalam surat kepadamu. Dimas, kadang kupandang kau mewakili putraku. Kau dan dia adalah apa yang sempat amat sangat kuinginkan. Kau dan dia adalah apa yang tidak pernah bisa kuklaim sebagai milikku. Kau dan dia adalah apa yang membuatku menyadari adanya batas-batas dalam langit ini. Batas-batas yang mengurungku dalam ruang yang tidak pernah menjadi hampa, sekaligus selalu hampa. Kalian adalah apa yang menghantarkan aku pada kenormalan ini. Bahkan, seorang yang hidup memang seharusnya menginginkan sesuatu dan bukannya tidak menginginkan apa-apa. Kupandang kau mewakili putraku karena dia telah menjadi sesuatu yang hanya hidup di dalam hatiku. Sedangkan kamu hidup tidak hanya di dalam hatiku, tapi juga dalam kehidupan ini. Aku ingin kembali menginginkanmu, karena dengan begitu aku dapat melihat kembali keinginanku akan putraku. Dimas, aku duduk di bawah langit yang menggelisahkan hati ini, dan menulis surat padamu adalah untuk menanyakan pertanyaan yang mengganggu itu.
Apakah aku harus menginginkanmu kembali? Apakah aku harus menginginkanmu kembali agar aku dapat melihat kembali keinginanku akan putraku? Agar aku mempunyai keinginan pada kehidupan ini, agar aku menjadi diriku kembali. Apakah aku harus menginginkanmu kembali? Sampaikan salamku untuk istrimu. Penuh cinta, aku.